Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi Redmi 8 dalam keadaan tidak ada sinyal. Jadi ini handphone sering sekali datang dalam keadaan tidak ada sinyal Redmi 8. Itu bisa kita cek lebih lanjut ya, Redmi 8 untuk keseluruhan spesifikasi. Versi pita basis aman, untuk IMEI juga tidak ada masalah. Dan kita akan coba untuk cek tipe prioritas jaringan ya. Ternyata LTE, 3G, 8G tidak bisa kita pilih. Untuk kasus kali ini berarti belum tentu juga bagian IC WTR yang bermasalah, karena seringnya untuk Redmi 8 memang ini handphone untuk bagian sinyal itu ngeprank ya. Kadang tinggal kita ganti WTR aman, kadang perlu kita ganti bagian ICRF, kadang juga driver APT ya, di voltase VPA APT itu bermasalah. Untuk IC Corvo dan PA juga kadang ngadat. Tapi untuk informasi telepon di sini radio nonaktif ya. Radio nonaktif itu berarti bisa jadi untuk suplai bagian WTR tegangan kerja tidak begitu benar ya, tidak, saya rasa belum optimal ya. Kemungkinan besar kita wajib untuk cek atau gantikan IC WTR terlebih dahulu teman-teman. Dan bila mana dirasa kalau teman-teman dapati handphone seperti ini Redmi 8 itu khususnya, kita wajib untuk berhati-hati karena PCB-nya tipis. Jadi sering sekali saya dapati kasus kena prank ya untuk bagian sinyal. Jadi sudah coba kita cek, ternyata mesinnya bekas pengerjaan dan sampai kembung ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa untuk teman-teman lebih berhati-hati untuk Xiaomi Redmi 8 ini, karena bisa dipastikan untuk bagian sinyal itu sering sekali ngadat dan bagian mesin di PCB itu tipis teman-teman. Oke, lanjut kita akan coba fokuskan karena memang handphone ini datang dalam keadaan masih tersegel. Jadi saya rasa saya masih bisa untuk cek lebih lanjut ya. Belum pernah dibongkar juga, jadi bisa kita pastikan lebih baik kita coba gantikan bagian IC WTR ya. Karena saya belum coba untuk cek voltase, dan bisa kita dapati untuk bagian driver VPA APT atau ICRF itu juga sering ngadat. Dan saya rasa kali ini karena handphonenya belum pernah terjamah, jadi saya akan mencoba untuk mengganti IC WTR terlebih dahulu. Tadi di bagian informasi telepon radio nonaktif ya. Semoga saja setelah penggantian WTR sinyal sudah muncul kembali. Jadi bila mana dirasa untuk penggantian WTR tetap bermasalah, wajib kita cek untuk tegangan kerja lebih lanjut ya. Karena untuk IC WTR itu sendiri, bila mana sudah kita gantikan dan tetap tidak membuahkan hasil, itu bisa saja bagian driver VPA APT bermasalah. Kadang juga untuk driver ICRF ya, ICRF atau IC itu Corvo ya kalau nggak salah serinya, itu juga sering ngadat ya teman-teman. ICRF itu juga sering ngadat, bahkan sering tinggal kita angkat pasang juga handphone bisa hidup kembali. Tapi sebagai catatan teman-teman, untuk Redmi 8 ini PCB-nya tipis, jadi lebih baik berhati-hati. Ini WTR-nya, WTR 2965 yang pasti sering digunakan ya, sering digunakan untuk handphone berchipset Qualcomm, entah apapun mereknya ya, entah Samsung, Oppo, Realme atau Xiaomi itu sendiri itu memang seringnya untuk chipset Qualcomm itu menggunakan WTR 2965. Oke, setelah terangkat bisa kita gantikan, dan setelah ini kita akan coba cek ya apakah dengan penggantian IC WTR handphone sudah bisa nyala normal ya, maksudnya sinyal sudah bisa kita dapati. Oke, saya rasa sudah presisi. Pastikan untuk pemasangan memang jangan terlalu
kepanasan ya, karena PCB-nya tipis, dan saya rasa ini tinggal kita bersihkan dan kita coba cek apakah setelah penggantian IC WTR handphone sudah bisa hidup normal kembali, sudah bisa kita dapati sinyal kembali. Lanjut. Oke, setelah kita coba untuk penggantian IC WTR, terlebih dahulu kita cek untuk handphonenya pakai multimeter analog, tidak ada pergerakan. Jadi saya rasa tidak masalah ya, penggantian IC WTR tidak menyebabkan handphone konslet. Saya coba untuk rakit kembali tanpa kamera terlebih dahulu. Karena handphone ini membutuhkan penampang antena di bagian tutup, jadi saya mencoba untuk menutup handphonenya agar penampang antena bisa bekerja secara optimal ya. Dan setelah ini kita akan coba cek apakah dengan penggantian IC WTR handphone sudah bisa kita dapatkan untuk sinyalnya. Kita tunggu. Oke, saya rasa sudah ada indikator bar muncul ya. Dan untuk kartu trinya belum kita dapati, apakah bisa kita cek untuk tipe prioritas jaringan. Ternyata 4G sudah bisa kita pilih. Oke, mantap. Berarti tanpa perlu kita cross check lebih lanjut, ini saya rasa handphone sudah normal. Untuk prioritas LTE bisa kita pilih. Dan kita akan coba untuk cek bagian informasi telepon ya. Kita coba untuk tengok informasi telepon. Ini keseluruhan spesifikasi untuk versi pita basis dan IMEI tidak ada masalah. Kita tunggu untuk informasi telepon dan kita cek di info 1 ya, info telepon 1. Oke, kita cek untuk layanan data terhubung, jenis jaringan data LTE dalam layanan ini berarti tidak ada masalah ya. Sudah bisa kita pastikan handphone sudah normal kembali. Ini belum saya kasih kamera juga ya. Hanya untuk memastikan bahwasanya handphone ini sudah mendapatkan sinyal dan LTE pun sudah muncul. Jadi untuk teman-teman garis bawahi, karena Redmi 8 itu PCB-nya tipis, jadi lebih berhati-hati. Sedangkan tadi di awal kita coba untuk cek layanan operator, itu tipe prioritas tidak bisa kita pilih. Dan untuk info telepon juga tidak dalam layanannya. Untuk jangkauan jaringan sudah bisa kita pastikan berhasil, ternyata memang IC WTR yang bermasalah. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Nantikan tutorial kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.